UMKM Indonesia, jumpa lagi dengan channel Hayip Cake and Cookies. Perkenalkan, nama saya Rina Sri Risnayati, owner dan pendiri dari Hayip Cake and Cookies. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan bisnis plan, akan tetapi saya akan mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Pertamina Foundation dan Wiranesa Incubator. Hayip Cake and Cookies sangat bermimpi menjadi merek kue kering yang berkualitas tinggi yang dapat dikenal luas dan mampu memberikan kepuasan bagi pelanggan dengan cita rasa yang otentik dan inovatif. Dengan mengutamakan kualitas, dengan menggunakan bahan-bahan terbaik dalam setiap produk, berinovasi dalam menciptakan berbagai varian kue yang lezat dan sesuai dengan selera pelanggan. Memberikan pelayanan terbaik dengan menjaga kepuasan dan kepercayaan pelanggan, dan tentunya mendorong pertumbuhan UMKM dengan menciptakan peluang kerja dan memperdayakan masyarakat sekitar serta memperluas pasar melalui strategi pemasaran digital dan distribusi produk ke berbagai daerah. Yang menjadi target pasar kami adalah keluarga terdekat, individu yang ingin memberikan hadiah kepada keluarga atau handetolannya, teman-teman, keluarga, atau teman-teman kantor yang memesan hampers. Ini menjadi satu yang memang menjadi perhatian dari Hayip. Adapun gambaran umum keuangan Hayip sendiri, Hayip Cake and Cookies ini memiliki penjualan rata-rata di sekitar 500 toples per bulan. Nah, yang kita tahu harga per toplesnya itu adalah 50.000, sehingga total untuk penjualan itu di angka sekitar 25 juta per bulan. Kalau kita tilik dari biaya bahan baku dan produksi itu di kisaran angka 12.500.000. Kemudian ada biaya operasional, artinya sewa listrik, pemasaran, dan lain-lain, itu di angka 5 juta, sehingga total produksi itu di 17.500.000 rupiah. Keuntungan laba yang didapat oleh Hayip per bulan itu 7.500.000 per bulan. Nah, itu setara dengan 90 juta per tahun. Nah, adapun strategi untuk meningkatkan keuntungan, Hayip memiliki strategi dengan promosi dan inovasi produk, kemudian efisiensi biaya produksi, serta melakukan ekspansi pasar dan reseller tentunya. Sahabat UMKM sekalian, bahwa Hayip Cookies ini didirikan pada tahun 2018 oleh saya sendiri, Rina Sri Risnayanti. Berawal dari kesenangan atau hobi dalam mengolah makanan ringan, kita membaca peluang untuk menciptakan produk kue kering yang berkualitas dan dapat dinikmati oleh banyak orang. Pada awalnya Hayip Cookies diproduksi dalam skala kecil dan dipasarkan hanya kepada keluarga-keluarga dekat serta teman-teman yang ada di sekitar. Namun karena rasa dan kualitas produk yang unggul atau produk yang diminati, bisnis ini mulai berkembang dan menarik lebih banyak pelanggan. Seiring berjalannya waktu, Hayip Cookies terus berinovasi dengan berbagai varian rasa dan strategi pemasaran yang lebih luas. Dukungan pelanggan serta komitmen terhadap kualitas menjadikan Hayip Cookies sebagai merek yang semakin dikenal dalam industri makanan ringan. Adapun visi dan misi kami adalah menjadi merek kue kering berkualitas tinggi yang dikenal luas, memberikan kepuasan bagi pelanggan dengan cita rasa autentik dan inovatif, dengan misi mengutamakan kualitas dengan menggunakan bahan-bahan terbaik dalam setiap produknya, berinovasi dalam menciptakan berbagai varian kue yang lezat dan sesuai dengan selera pelanggan, memberikan pelayanan terbaik dengan menjaga kepuasan dan kepercayaan pelanggan, mendorong pertumbuhan UMKM dengan menciptakan peluang kerja dan memberdayakan masyarakat sekitar. Kemudian juga memperluas pasar dengan strategi pemasaran digital, distribusi produksi ke berbagai daerah. Dan Hayip sendiri didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan penjualan, memperluas pemasaran melalui media sosial dan marketplace, kemudian merambah pada varian produk, mengembangkan rasa baru dan edisi spesial, untuk memperkuat branding, meningkatkan kesadaran merek dengan strategi promosi, meningkatkan produksi, menjaga kualitas dengan efisiensi operasional, menjalin bekerja sama dengan reseller dan toko oleh-oleh. Dan untuk tujuan ke depan, Hayip akan melakukan ekspansi pasar nasional, mencoba memasarkan produk ke seluruh Indonesia, membuka toko-toko fisik atau workshop, membangun tempat produksi yang lebih besar,
menjadi brand yang terkemuka, kemudian kalau mimpi besarnya juga memasarkan ke luar negeri dan meningkatkan dampak sosial. Hayip juga sangat konsen terhadap kondisi dan tren pasar di kue kering ya, artinya kondisi pasar apakah permintaan stabil, kemudian apakah persaingan yang ketat, kemudian perubahan pola-pola belanja, platform online dan media sosial, dan tren pasarnya sendiri, bagaimana produk yang sehat itu diminati, kemudian inovasi rasanya bagaimana yang diinginkan oleh pelanggan, kemasan dan lain sebagainya. Kemudian juga profil dari pelanggan yang ideal bagi Hayip juga kita akan menjadi perhatian khusus, baik itu dari sisi usia, dari lokasi, kemudian dari perilaku. Persoalan kompetitor wajar lah, ada kompetitor dan kompetitor itu bisa menjadi pemacu bagi kita untuk tetap berkarya. Baik itu kompetitor utama kita itu tentunya brand-brand yang premium, UMKM dengan harga yang bersaing ketat, kemudian toko-toko roti yang di supermarket itu menjadi kompetitor utama. Kemudian posisi Hayip Cookies di pasar juga kue kering premium terjangkau dengan cita rasa otentik ini fokus melalui format digital, melalui e-commerce dan media sosial. Inovasi produk tentu akan kita lakukan terus-menerus, dan kita juga memahami kebutuhan pasar terhadap kue kering yang bagaimana varian dan lain sebagainya kita pelajari secara detail. Sebagai upaya untuk menghadirkan kue kering yang berkualitas tinggi dengan layanan yang terbaik untuk kepuasan pelanggan, tentunya kita memperhatikan banyak hal terkait dengan bahan-bahan dan lain sebagainya. Kemudian juga proses produksi. Proses produksi ini sangat penting terkait dengan pemilihan bahan baku yang berkualitas, proses produksi yang higienis, bagaimana kemudian pengemasan yang menarik dan layak untuk dijual di pasar, serta pelayanan distribusi. Artinya distribusi ini menjadi satu hal yang vital karena pengantaran pengiriman yang cepat juga akan menjadi pertimbangan tersendiri. Kemudian Hayip juga melakukan strategi penentuan harga pasar ya, harga pasar dengan hitung-hitungan dengan biaya produksi, riset dan lain sebagainya, segmentasi pelanggan kan itu kan. Ini juga kita pelajari. Kemudian saluran distribusinya apakah kemudian melalui penjualan online, terus kemudian reseller, custom order, corporate hamper, ini menjadi kemudian dengan pengiriman yang cepat dan aman, kita bekerja sama dengan pihak mana, ini menjadi satu hal yang akan kita pelajari demi kemajuan pada produk-produk Hayip itu sendiri. Selain itu tentunya Hayip memiliki target bulanan, di mana kita menentukan target bulanan dari 3 ke 6 bulan pertama, kemudian dengan berapa paket yang akan kita tentukan, katakanlah kisaran 300-500. Kemudian di bulan 6 sampai dengan 12 kita menyatakan mentargetkan 500 ke 1000 paket. Kemudian 1 sampai 3 tahun kita sudah mentargetkan di angka 1500 paket hingga 3000-an lah. Artinya ini menjadi sebuah target yang memang harus diwujudkan. Kemudian kalau masalah rincian aktivitas harian Hayip ya teman-teman bisa melihat nanti bagaimana aktivitas produksinya, pengemasan, pemasaran, administrasinya kita lakukan sebaik mungkin. Kemudian kita juga perlu memiliki mitra, artinya supplier bahan baku ini menjadi satu persoalan karena kadang-kadang kita terkendala oleh masalah-masalah supplier bahan baku. Kemudian reseller ini menjadi mitra kita juga, marketplace, kemudian jasa ekspedisi ini kita rawat betul-betul supaya konsep-konsep plan bisnisnya Hayip ini bisa berjalan dengan lancar. Dan kita juga memproyeksikan untuk pendapatan Hayip dan ke depan ini asumsinya dengan harga rata-rata yang 50.000 tadi, bahwa target penjualan awal yang 500 paket per bulan, target jangka menengah 1.000 dan kemudian 3.000 untuk 1 tahun ke 3 tahun. Ini menjadi sebuah target yang memang harus terpenuhi dengan mempertimbangkan hitungan-hitungan, kemudian biaya-biaya tetap dan variabel yang sangat mempengaruhi, yaitu biaya tetap fixed cost dan variable cost, artinya biaya-biaya tambahan. Kemudian juga BEP ini kita juga memberikan sebuah hitungan-hitungan tersendiri sehingga kita bisa melakukan hitung-hitungan bahwa BEP kita ini bisa sampai terpenuhi pada targetnya ketika kita mentargetkan triwulan pertama, kemudian semester kedua, kemudian di tahun pertama sampai ketiga. Sahabat-sahabat sekalian, tentunya apa yang menjadi bisnis plan kita ini dapat terwujud ketika kita membuat sebuah tabel perkembangan atau tabel grafik
tabel yang merupakan tabel kebutuhan investasi dan alokasi dana, kemudian tabel target penjualan dan pendapatan. Ini menjadi sangat vital bahwa kemudian kategori untuk produksi, pemasaran branding, stok bahan, itu kita di angka 50 juta sampai 100 juta untuk mengalokasikan plan bisnis kita ke depan di angka 50 sampai 100 juta. Kemudian target penjualan kita itu yang dari triwulan pertama dari 25 juta per bulan, kemudian di semester kedua itu dengan 50 juta, kemudian di tahun pertama hingga ketiga kita juga mentargetkan 150 juta per bulan. Nah, sahabat-sahabat sekalian, inilah bisnis plan yang kami susun. Semoga Hayek mampu mewujudkan rencana-rencana bisnisnya dengan baik dan kita maju bersama, sukses bersama UMKM Indonesia. Terima kasih sekali lagi kepada Pertamina Foundation dan Wiranesia Inkubator yang telah memfasilitasi saya untuk menyampaikan bisnis plan kita kali ini.